Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Nah, apa yang dimaksud persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat? Nah, kita lihat dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat kalian sudah pelajari di kelas 2 SMP ya. Bentuk umum persamaan kuadrat ini seperti ini: ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Ada kuadrat, ada sama dengan. Nah, itulah yang disebut bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, apa yang dimaksud sekarang persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat? Nah, persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat kan bentuknya ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ketika x di sini, variabel x di sini ya, itu berbentuk persamaan trigonometri, maka persamaan ini disebut persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat ya. Bisa dipahami? Jadi bentuk persamaan kuadrat bila mana nilai x-nya di sini yaitu berbentuk persamaan trigonometri ya, sin, cos, tan dan lain sebagainya, maka itu disebut persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai-nilai persamaan trigonometrinya, langkahnya atau caranya sama dengan mencari persamaan kuadrat, yaitu kita mencari nilai akar-akarnya, yaitu x1 dan x2 ya. Nah, langkahnya atau caranya ada 3 cara di sini. Yang pertama itu memfaktorkan, yang kedua memakai kuadrat sempurna, yang ketiga itu memakai rumus ABC. Ya, kalian ya sudah ingat ya, ini sudah dipelajari di SMP kelas 2. Nah, ada catatan penting dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat ini. Yang pertama, kalian harus ingat nilai minimum sin dan cos itu adalah negatif 1. Berarti kebalikannya nilai maksimumnya yaitu 1 ya. Kalian harus ingat dua catatan ini, nilai minimum sin dan cos. Terus kalian juga harus mengingat tentang rumus sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini sebenarnya akan kita bahas pada bab selanjutnya. Nah, ini cuman sekilas saja rumus sudut rangkap. Itu yang pertama, sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Ini yang pertama. Yang kedua, cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, yang cos 2x ini bisa dibentuk dalam yang pertama ini, yang kedua bisa dibentuk juga dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat x. Dan yang ketiga, cos 2x ini bisa dibentuk dalam bentuk 2 cos kuadrat x min 1. Nah, catatan penting ini akan berguna untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Ya. Nah, contohnya ya, langsung ke dalam contoh. Misalkan di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x min 7x sama dengan negatif 3. Intervalnya 0 sampai 360 derajat. Ini jawab ya. 2 sin kuadrat x min 7 sin x sama dengan 0. Nah, ini ya, bentuk ini kita akan rubah dulu ya. Kita akan rubah dulu ke dalam bentuk persamaan kuadrat bentuk umum ya. Bentuk umumnya gini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, di sini itu sama dengan 0, sedangkan di sini sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 ini kita harus pindahkan ke sebelah kiri ya. Nah, kita pindahkan sebelah kiri, jadi ini negatif jadi plus 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk umumnya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita misalkan sin x di sini nih ya, sin x kita misalkan dengan u. Nah, untuk mempermudahnya kita misalkan sin x di sini, dua-duanya kita misalkan dengan u. Nah, menjadi ini kan jadi u. Oh, ini maaf tidak ada x-nya. Ini jadi 2u kuadrat ya, 7u ya, tambah 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya, perhatikan ya. Jadi sin di sini kita rubah dengan u, jadi berarti 2u kuadrat min 7u plus 3. Oke, terus kita faktorkan. Nah, ingat faktorkan ya. Ini sudah kalian pelajari, harusnya kalian persamaan kuadrat sudah hatam ya. Nah, faktorkan karena di sini ada angka 2
yang menempel dengan U kuadrat ya, nilai A-nya, berarti di sini kita tambahkan setengah. Oke. Kalau di sini ada angka 4, berarti kita tambahkan 1/4. Kalau ada 3, berarti 1/3. Gitu ya. Terus buka kurung ya. Buka kurung, kita tulis di sini 2U. Nah, tulis dulu ya di sini ya. Nah, misalkan gini setengah. Terus di sini tulis 2U. Di sini juga 2U. Nah, gitu ya. 2U. Kenapa 2? Karena di sini 2. Nah, seperti itu ya. Terus kalian cari bilangan kalau ditambah ya. Kalau ditambah dapat negatif 7. Kalau dikali dapat, ini kalikan 3 kali 2 berapa? 6. Nah, itu ya langkah-langkahnya ya. Bapak ulang lagi. Kalian cari bilangan untuk mengisi ini nih. Bilangan kalau ditambah dapat negatif 7 yang ini, kalau dikali dapat ini 3 kali 2 6. Nah, berapa? Ditambah dapat negatif 7 dikali dapat 6 berapa? Ya udah 6 dan 1. 6 dan 1. Nah, tinggal kita menentukan tandanya. Ini kan negatif 7 berarti dua-duanya negatif. Negatif, negatif. Negatif 6 tambah negatif 1 negatif 7. Negatif 6 kali negatif 1 negatif kali negatif positif. 6 kali 1 6. Nah, seperti itu. Nah, di sini pindahkan. Jadi 2U min 6, 2U min 1. Seperti itu ya. Terus karena di sini ada setengah, kita kalikan yang ini dengan setengah. 2 kali setengah 1, tinggal U berarti ya. 6 kali setengah, 6 bagi 2 3. Nah, ini tetap. Oke. Setelah itu kita cari U-nya. Berarti U-nya kalau ini negatif jadi positif, ini U-nya ini negatif jadi positif karena ini ada 2 jadi 1/2. Nah, gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi. U itu apa tadi? U itu apa? U itu sin X. Nah, kita balikan lagi. Jadi sin X sama dengan 3, sin X sama dengan setengah. Nah, kita cari mana yang memenuhi. Ingat, tadi nilai maksimum dan minimum itu dari sin dan cos, nilai maksimumnya itu adalah 1. Nah, ini lebih dari 1 nih. Ini 3, berarti ini tidak memenuhi. Berarti kita ambil yang sin X sama dengan setengah. Nah, terus kita lanjut ke dalam pengerjaan biasa seperti pertemuan-temuan sebelumnya. Nah, kita kan sin X itu ada 2 bentuk seperti ini. Nah, kita tulis soalnya sin X sama dengan setengah. Nah, setengah ini lihat harus berbentuk sin alfa atau harus bentuk sin sudut. Nah, lihat lagi di tabel. Sin yang nilainya setengah berapa? 30. Berarti ini kita rubah jadi sin X sama dengan sin 30. Oke ya, seperti itu ya. Agak ribet mungkin ya kalau pertama mengerjakan. Kalau sudah kalian latihan berkali-kali, insya Allah ini akan terlihat mudah. Nah, setelah berbentuk seperti ini, bisa kita kerjakan dalam bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, ini hasilnya tadi. Nah, dalam bentuk 1 yaitu ini. Nah, kita masukkan ya X-nya ini, X-nya 1. Tulis alfanya ini 30, berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kita akan pakai ini untuk bentuk 1. Terus kita masukkan nilai K-nya. Dimulai dari K0, berarti 0 kali 360, 0, sisanya 30 derajat. Terus K1 ya 360 derajat kali 1 30 tambah 1 kali 360 yaitu 360 tambah 30 jadi 390. Nah, terus ingat intervalnya tadi. Intervalnya itu 0 sampai dengan 360. Berarti yang memenuhi itu hanya ini. Ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 ini memenuhi. Terus kalau ini tidak memenuhi, jangan dilanjut ke K2. Nah, kita coba yang negatif sekarang. Yang negatif kali 360 yaitu 36 negatif 360 tambah 30 yaitu negatif 330. Nah, sedangkan intervalnya itu positif semua ya, 0 dari 3 sampai 360. Berarti ini juga tidak memenuhi. Nah, sudah. Kalau tidak memenuhi di negatif 1, jangan lanjut di negatif 2. Sekarang bentuk kedua. Nah, masukkan nilai X-nya, alfanya itu 30 ya. X-nya itu 1. Berarti nah, ya 180 kurang 30 150. Nah, kita lanjut K0 0 ya. Ini habis
hasilnya 150, sekarang K1 ternyata hasilnya 510. Ini tidak memenuhi, jangan lanjut lagi ke K2. Sudah, kita coba yang negatif. Nah, yang negatif berarti negatif 1 kali 360, yaitu negatif 360 tambah 150, negatif 210. Ini juga tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 30 dan 150. Berarti himpunan penyelesaiannya 30 dan 150 derajat. Nah, seperti itu ya. Sekarang contoh yang kedua. Ini bentuk cos. Cos 2x plus 5 cos x min 2 sama dengan 0 dengan interval 0-nya sampai 360. Nah, kita tulis dulu soalnya. Kita perhatikan di sini. Ini harus berbentuk tadi apa? Bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti ada kuadratnya dan sama dengan 0. Nah, sama dengan 0-nya ini udah terpenuhi. Nah, tinggal lihat. Ini tidak ada kuadratnya. Nah, berarti kita harus rubah. Mana yang harus rubah? Yang paling depan ini. Nah, ini kita harus rubah. Caranya tadi yang catatan penting, yaitu tentang sudut rangkap. Nah, cos 2x itu kan bisa dirubah di dalam 3 bentuk, 1, 2, 3. Nah, kira-kira cos 2x dirubah ke dalam bentuk mana? Kalau di sini kuadratnya ada 2, nanti ada variabel apa? Nilai sin yang baru, ini tidak ya. Yang kedua ini bisa. Ini juga bisa. Berarti mau yang pakai mana? Oh, ini berbentuk sin ya. Nanti beda dengan ini. Berarti harus cos lagi. Nah, berarti pakai yang bentuk 3, yaitu 2 cos kuadrat x min 1. Nah, berarti cos 2x ini kita rubah jadi 2 cos kuadrat x min 1. Nah, ini 2 Bapak udah tandai merah. Ini tulis lagi, ini tulis lagi. Nah, setelah itu kita sederhanakan mana yang bisa kita tambahkan. Ini kan negatif 1, ini negatif 2, kita tambahkan. Nah, jadi 2 cos kuadrat x plus 5 cos x min 3. Min 3 didapat dari ini ya, min 1 dan min 2. Nah, setelah itu kita misalkan lagi dengan cos x sama dengan u, karena di sininya cos berarti yang dimisahkan cos ya, cos x sama dengan u. Berarti di sini 2u kuadrat, ini tidak ada x-nya. 2u kuadrat ditambah 5u min 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak ada x, seperti ini ya. Sama, karena ini 2, di depannya ada setengah ya. Nah, jangan dulu. Berarti di sini kita tulis dulu ada setengah, terus di sini 2u ya. Nah, di sini 2u. Nah, terus kita cari dua bilangan. Kalau ditambah dapat berapa? Yang tengah ini dapat 5. Kalau dikali dapat, ini kalikan negatif 3 kali 2. Negatif 3 kali 2 berarti negatif 6 ya. Kalau ditambah dapat 5, kalau dikali dapat negatif 6. Berapa? Berarti negatif berapa? Dikali dapat 6 ditambah dapat 5. Berarti 3 dan atau 6 dan 1. Gimana? Nah, 6 dan 1. Nah, berarti ini plus, ini min. Negatif 6 kali positif 6 kali negatif 1 berarti negatif 6. 6 kurangi 1, 5. Nah, seperti itu ya. Ini operasikan dulu ya, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, berarti u plus 3. Oke. Ini tulis lagi 2u min 1. Berarti ini u-nya negatif 3 karena ini positif, dikebalikannya. Nah, ini negatif jadi positif 1/2. Kita belikan lagi u di sini. U tadi berapa? U ini cos x. Nah, berarti tulis di sini cos x sama dengan negatif 3, cos x sama dengan setengah. Nah, kita pilih mana yang memenuhi tadi nilai minimum dan maksimum cos dan sin itu. Maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. Nah, ini sedangkan ini negatif 3, ini tidak memenuhi. Berarti kita pakai yang cos x sama dengan setengah. Nah, rumus cos x itu cos x sama dengan cos alpha, ada 2 ya, 2 bentuk. Berarti cos x sama dengan setengah. Setengah ini harus kita rubah. Lihat lagi ke tabel ini. Cos yang nilainya setengah mana? Nah, cos berapa? 60. Berarti ini cos x sama dengan setengah. Kita rubah jadi cos x sama dengan cos 60 derajat. Nah, masukkan ke dalam bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, bentuk 1. Ini x-nya, ini alfanya. Ini x-nya, ini alfanya. X-nya kan 1, tulis lagi x, alfanya 60, masukkan ya. Setelah itu, nah kita akan pakai ini. Tinggal kita masukkan k-nya. Ini kan x-nya udah 1, berarti langsung ya kita masukkan k-nya.
Kalau X-nya masih di sini ada 3X ya, misalkan di sini 3X, berarti di sini 3X, berarti harus hilangkan dulu angka 3-nya. Karena di sini udah 1, udah jomblo ya. Tinggal masukkan lagi nilai K-nya. K0. Berarti habis, tinggal 60. K1 ini 420. Ya, ini tidak memenuhi. Karena apa? Tadi intervalnya sampai 360 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Jangan dilanjut ke K2. Tinggal K negatif 1. Ini juga tidak memenuhi ya, karena ini negatif. Udah, jangan dilanjut. Sekarang bentuk kedua. Nah, bentuk kedua ininya negatif, berarti negatif 60 ya. Ini kan 60 alfanya. Nah, ini pakai ini K0 berarti 0, hasilnya negatif 60. Nah, K0 juga udah negatif 60, sedangkan ini intervalnya positif semua ya. Ini juga tidak memenuhi. Ya udah, jangan dilanjut ke K sama dengan 1 ya. Sekarang nah, oh maaf, karena ini negatif ya, boleh dilanjutkan ya. Karena ininya negatif ya, boleh dilanjutkan, dicoba dulu K1. Ternyata K1 itu memenuhi ya, ini memenuhi. Oke ya, lanjut ke K2. Nah, K2 ternyata ini lebih dari 360, ini tidak memenuhi. Sekarang yang negatif ini malah lebih besar ya, K negatif 1 ya nilainya, berarti ini juga tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya 300 dan mana 60. Jadi isinya 60 dan 300. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nah, ini berbentuk tan ya. Nah, ini kan tan kuadrat X sama dengan 2 tan X min 1. Ingat, ini harus berubah dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Arti ini harus sama dengan 0. Berarti ini harus kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Nah, jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, setelah itu kita misalkan tan X, karena ini X ya, tan X sama dengan U. Berarti di sini U kuadrat 2U plus 1 sama dengan 0. Nah, kita langsung faktorkan, karena di sini tidak ada angka 2 atau tidak angka 3, ini angka 1, kita langsung faktorkan. Nah, faktorkannya seperti ini. Karena ini 1, ini hanya U ya, bukan 2U atau 3U. Karena di sininya tidak ada angka 2, tidak angka 3, ini hanya 1, berarti di sininya U. Nah, gitu ya. Terus kita cari bilangan, kalau ditambah dapat negatif 2, kalau dikali dapat 1. Nah, kali dulu yang mudah. 1 itu perkalian berapa dan berapa? Ya jelas, 1 itu perkalian dari 1 dan 1. Nah, supaya jadi negatif 2, berarti ini kan negatif, negatif. Negatif 1 tambah negatif 1, negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif, positif, 1 kali 1, 1. Nah, betul ya. Nah, seperti ini, berarti ini angkanya sama, tandanya sama, berarti U-nya juga cuma 1. U sama dengan 1. Ya, berarti tan X sama dengan 1. Nah, kita lihat rumus tan itu hanya 1 ya, bentuknya alfa tambah K kali 180 derajat. Tan X sama dengan 1. Ingat, tan 1 berarti 45. Kita rubah jadi tan X sama dengan 45. Nah, bentuk 1 kita hapus dulu. Nah, bentuk 1 ya, X nya berapa? X nya 1, alfanya 45. Kita masukkan ya, kita akan pakai ini. Kita masukkan nilai K-nya, K0, habis tinggal 45, K1 180 kali 1 180 tambah 45 225, masih memenuhi karena ini 360. Ini memenuhi ya, oke, ini memenuhi. Oke, lanjut ke K2 ya. K2 ini tidak memenuhi karena lebih dari 360 ya, tidak memenuhi. Terus lanjut ke negatif. Nah, negatif kali 180 derajat, negatif 180 derajat tambah 45, negatif 135. Nah, ini juga tidak memenuhi karena ininya intervalnya positif, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu hanya 45 dan 225. Oke, seperti itu ya. Nah, coba kalian kerjakan 2 soal ini, tugas 4 di GCR. Kerjakan dulu, jika ada kesulitan silahkan bisa tanyakan ke WA Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.